Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian ke-10, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang adab-adab menjalankan puasa wajib. Di antara adab-adab yang harus diketahui oleh orang yang berpuasa adalah menjalankan segala kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Dan di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang berpuasa adalah menjalankan salat 5 waktu. Dia memperhatikan kewajiban-kewajiban dalam salat tersebut. Dia memperhatikan hal-hal yang disunahkan dalam salat. Tidak hanya salat itu sebatas untuk melepaskan tanggung jawab, tetapi salat yang diinginkan adalah salat yang memiliki makna dalam kehidupannya, yang bisa merubah akhlaknya, yang bisa merubah prioritas kehidupannya, yang bisa merubah akhlaknya, yang bisa mencegah dia dari perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar. Sehingga seseorang yang dia tidak melaksanakan salat di dalam puasanya, berarti tidak ada bentuk realisasi dari takwa kepada Allah. Sementara puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sifat takwa pada diri seseorang. Nah, ketika dia meninggalkan sholat, maka hilang bentuk ketakwaan yang ada pada dirinya. Dan sesuatu yang perlu dia ingat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sanksi kepada orang-orang yang mereka melalaikan sholat. Sebagaimana dalam surat Maryam yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang mereka menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, sehingga mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Di antara orang-orang yang menjalankan puasa itu, ada yang mengabaikan salat berjamaah. Padahal ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa di ayat ke-102, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka, yaitu orang yang salat bersamamu, sujud, telah menyempurnakan rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk memenuhi musuhmu, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu hendaklah mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjatanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengomentari pada halaman 86, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengerjakan salat secara berjamaah dalam keadaan perang dan ketakutan sekalipun. Maka dalam keadaan tenang dan aman, perintah ini lebih tegas lagi tentunya. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki buta yang berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang bisa membawaku ke masjid." Beliau kemudian memberikan keringanan rukhsah kepadanya. Namun ketika orang itu berpaling, beliau pun memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu mendengar panggilan adzan untuk salat?" Ia menjawab, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "Kalau begitu penuhi panggilan itu." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan di sini Nabi SAW tidak memberikan rukhsah kepadanya untuk meninggalkan salat berjamaah. Padahal sahabat yang bertanya tadi adalah seorang laki-laki yang buta dan ia tidak punya penuntun yang bisa membawanya ke masjid. Orang yang meninggalkan jamaah dan mengabaikan yang wajib berarti telah menghalangi dirinya sendiri dari mendapatkan kebaikan yang banyak, yaitu dilipat gandakan kebaikan. Salat berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 tingkatan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, di samping itu, orang yang meninggalkan salat berjamaah berarti telah kehilangan berbagai keuntungan sosial kemasyarakatan yang mestinya diperoleh oleh kaum muslimin dengan berkumpul dan berjamaah dalam salat, yaitu tertanam rasa cinta dan kesatuan, mengajar orang yang masih bodoh, membantu orang yang membutuhkan dan lain-lainnya. Subhanallah.
Begitu banyak kemuliaan yang kita dapatkan dari orang-orang yang mereka mengerjakan salat berjamaah. Namun terkadang hati kita begitu berat condong kepada dunia. Ketika datang keutamaan-keutamaan dalam urusan dunia kita sebisa mungkin untuk bisa meraihnya. Namun ketika keutamaan yang datang dari Allah, yang datang dari pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini, maka kita melihat qalbu kita, badan kita sulit untuk meraihnya. Ini menunjukkan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, hati kita sedang sakit. Mudah-mudahan ini menjadi momen-momen untuk kita memacu dan membersihkan qalbu kita, agar kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima segala sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang indah di dalam qalbu dan keinginan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.